sedaya kulo termasuk itu ingkang sampun ingkang agung majelis siang menika ing masjid dan ibadah yang sempurna mugi kang sholawat kita diberkahi terus umatipun Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mugi-mugi ing pun ibadah sholawat saking panjenenganipun Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian ingkang kula hormati, kala niki kita aturaken mungkin ada hal yang membuat ibadah kita, amal-amal kita amal kita surga akan disebut bahwa tinggal kami kaping kali itu sama itu terputus sehingga tidak menyambung pada akusasi dari pemilik ibu sendiri yaitu Rasulullah. Untuk mengenai kemudian salah satu bentuk untuk singgung pada salah satu bentuk surah Al-Kahfi dengan menimbul ulhal abdu bi ahsani na'malan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ini Gusti Allah dawuhake dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam madini pirsa terkait tiang-tiang ingkang rugi wonten kehidupan dunya lan akhiratipun lan rugi terkait masalah amal perbuatan. Lah tiang-tiang yang ingkang rugi kala sing penting itu yang ingkang tersesat di dalam perbuatan itu melalui amalipun. Karena kalau bisa tidak tersesat, bisa tersesat. Mungkin maupun selama hidup itu yang tidak mau mempergunakan tentang ilmu agama, sehingga dia sangat buta sekali perkawis bahkan masalah ilmu agama. Betul-betul untuk ilmu makhluk minimal ilmu kalau hal yang berkaitan dengan agama, sehingga dalam kehidupannya dia tidak punya anak, tidak punya kompas, tidak punya pedoman. Sehingga benar-benar pun kados ini hewan yang tidak memiliki ilmu. Jika di dalam segala perbuatannya hanya didasari logika dan nafsu saja, tanpa ada bimbingan dari ilmu agama. Dan mereka itu merumangsani yang baik mereka merumangsani kenapa sing dilakoni itu bener atau padahal menurut syariat Gusti Allah itu bener karena tidak berdasarkan berdasarkan petunjuk yang digariskan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah nabinya, rasul-rasulnya yang sampai kepada kita yang dikalami para ulama. Sebagai contoh, turunamipun tiang kafir, turunamipun tiang ingkang boten muslim tapi non muslim. Walaupun dia sudah melakukan perbuatan kebaikan, bermanfaat, tapi pun dia juga sering menyantuni orang yang tidak bersyukur di dalam kehidupannya, sering beramal kebaikan, urusan dunia. Namun mereka
piyambake boten berdasarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, intikon ajaran Islam, maka apapun yang dilakukan demikian kafir, demikian musyrik dia tetap nilainya hanya nilai duniawian, sehingga tidak ada nilai ukhrawi sama sekali. Karena apa? Semasa ini umpamipun agama Nasrani, agama Yahudi, lan agama-agama yang turun saklengipun lahiripun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika diutus sebagai nabi penutup, nabi terakhir, bahkan nabi awal mursalin. Semua ajaran-ajaran agama yang dulu diberikan hanya kepada umat-umat terdahulu. Namun setelah Allah menurunkan Kanjeng Nabi Muhammad, maka semua umat-umat terdahulu otomatis gugur. Bagaimana agama yang sudah menyempurnakan agama-agama terdahulu juga diturunkan oleh Allah lewat kekasihnya, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat agama Islam, siapapun juga selain Islam ini harus masuk beramal kebaikan, hubungan sama manusia itu baik, beribadah menurut agama ini, maksudnya kehidupan sosial, maksudnya kehidupan urip. Itu mungkin Allah tetap terus. Maka di sini pertemuan agama, pertemuan kehidupan agama, ikan kita nabi para guru-guru, ulama-ulama. Maka semasa kita sudah dipilih Islam, untuk kesumatipun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kedudukan ilmu itu tetap sangat berluas. Karena dengan ilmu kita bisa mengantarkan kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu. Dan kita yang belajar dari ilmu keagamaan, apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, pedoman ini ngawur, hanya berdasarkan logika, hanya berdasarkan kemanusiaan. Ini betul krono ini perintahnya Gusti Allah. Ini semata-mata nyuruh dari Gusti Allah. Kita menanam kebaikan itu kepentingan diri saya sendiri, dunia maupun di dunia. Ini benar-benar penting. Kalau mereka memiliki pengertosan, perkawisan dengan berkaitan dengan amal perbuatan itu, otomatis apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan koridor yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat perintah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenal saya kata walaupun amin kita setiap saat, setiap minggu setidaknya telah mengunjungi ngaji bertahun-tahun perkawis agama kita, bertahun-tahun, berbulan-bulan, ulama kalau kehidupan ini berlaku sana. Nanti apakah yang kita peroleh di dalam kita mencari ilmu, di dalam kita melakukan ilmu walau sampun manfaat dumakan dunia pribadi atau yang tanpa berboleh
itu mundur, kita ini, kita introspeksi, kita nilai diri kita masing-masing. Soalnya jangan sampai seperti apa sih digalui Rasulullah. Konten salah sekalipun hadis engkang meliput menizada ilman walau yazdat buddha dan yazdat ikangkori ila buddha engkang supausipun sing songonge tambah ilmune nanging amal kebaikannya amal soleh ora tambah akeh, maka berarti dia itu sholatun sokol rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Terus kenapa ilmu tidak akan bermanfaat yang kita peroleh melalui bodoh kita amarah. Dan apa yang sudah disampaikan oleh seorang kiai, apa yang sudah disampaikan oleh seorang ulama, apa yang sudah disampaikan oleh seorang ustaz selama masa keilmuannya mereka tersambung sampai Sayyidina Rasulullah SAW, maka berarti apa yang sudah diberikan yang kita terima itu kita sudah sah tetapi kita laksanakan. Ibarat itu berkata Bapak-bapak Ibu sekalian, juga setiap orang yang mengerti agama itu adalah ulama. Dan tidak setiap yang dikatakan oleh orang itu ulama itu mesti ilmunya bersanad sampai pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemarin kita istilahkan oleh ini kabel mungkin yang sampai Rasul terakhir orang. Hadis ini kalau kita belajar mengenai Quran, perkara khusus pun pamit perkara masalah sholat. Paling penting benar kecintaan kita pacaran sholat itu buka biro biro lebih lakukan melewati kabur dan sebagainya gerakan-gerakan dalam sholat. Tidak ada satupun yang menjelaskan tentang masalah sholat tata caranya sholat dan ukur ibadah sholat itu sendiri. Sehingga menurut yang laksanakan dari Rasulullah SAW, semua itu belum tentu tertulis di dalam suatu hadis. Karena apa? Karena disampaikan secara langsung oleh beliau Rasulullah Muhammad SAW. Namanya tata cara sholat. Dan tata cara sholat kalau diajarkan kepada sahabat, oleh sahabat dibuktikan atau diterima, diamalkan, kemudian diberikan lagi kepada para tabi'in. Para tabi'in dilanjutkan kepada tabi'in. Ini yang dinamakan bersama. Hingga apa yang kita lakukan di dalam sholat itu sendiri otomatis sesuai kategori sehingga sholat kamar itu usul. Jadi kita takbiratul ihram itu mengerti suasana takbiratul ihram. Sambut takbiratul ihram mau kita takbiratul alhamdulillah katsiran. Niku kita mengerti maknanipun takbiratul alhamdulillah katsiran. Mau Fatihah umpamipun. Tidak kita hanya sekedar mengucapkan di dalam berfatihah. Soal itu menurut orang diarani sholat, orang nganggo fatihah. Orang diarani fatihah, orang yang bismillah. Ini kok ada salah satu hadis mengatakan sehingga kedudukan fatihah di dalam sholat itu juga sangat-sangat penting karena bagian daripada rukun sholat itu sendiri.
termasuk di dalam mengucapkan lafaz Fatihah itu sendiri bersandar itu untuk sampai nanti itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah di dalam pembacaan bahasa Arab ini. Dia berkenan besar. Maka itu kita harus berusaha sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan bahasa asli itu, sesuai dengan tuntunan itu bahasa Arab. Ya sesuatu itu pakai isone itu sampai tak mantan nih kalau belajar Indonesia sepuh kalau itu hingga dari mengucapkan lafaz ingkang leres kalimat itu ya Allah kalau sampai kami baru sadar dan itu dimungkinkan berdasarkan Allah ya. Namun kita sebagai muslim yang berkonsep kita lakukan sesuai dengan lafaz yang sebenarnya. Dan itu penting buat pimpinan daripada seorang ulama. Penting pun seorang itu. Dan bahaya sekitar itu model pamili pun semeh sami antara pun alhamdulillahi. Enten sing enak mergo ora fase belajar Arab niku nggih pun syukur mari isone alhamdulillah. Ini banyak kita jumpa. Nah secara syariat, secara syarat rukun sholat itu kita sing boleh pas. Makanya hal-hal yang kados mekaten kalau kita satu sepuluh terutama kita siapkan generasi muda Islam kita, anak-anak kita, kita arahkan ekskul dan bahkan perkawis agama, perkawis tata cara di dalam membaca Al-Quran. Karena di dalam sholat itu sendiri berkaitan orang-orang dosa-dosa dari sholat kita sendiri menggunakan bahasa syahadat. Soalnya sholat termasuk ibadah mahdhah yang sudah diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah itu perlu sholat kita bisa menggunakan bahasa Arab sesuai tanda aslinya atau bahkan kita menggunakan bahasa Indonesia, bisa menggunakan bahasa Jawa, bisa menggunakan bahasa Cina. Pamili atau jadi kalau kita nalikane kita menyambut sesuatu dari sering seorang guru menyampaikan monggo kita aturaken rahmat dan salam dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sholat. Jadi sholat ini betul hanya terpaku di dalam bahasa Arab. Kalau yang ditujukan itu kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW itu otomatis sudah masuk kategori dalam lingkaran sholat. Ini tempat ngobrol kita bisa khususnya pada diri kita sendiri dan anak-anak putu kita. Karena apa? Makin kita tetap disuruh bertanggung jawab oleh Gusti Allah. Biar hidup kita menjadi anak-anak ini. Biar aneh mendapatkan masalah Al-Quran. Dan kalau diri kita itu sudah mampu, ya diserahkan kepada ahli. Saat ini berluar biasa pendidikan agama sudah maupun anak buta hubungan madrasah TPA majlis mereka itu nanti sebagai generasi penerus kita khususnya di dalam masyarakat.
meneruskan program APR untuk akan melakukan satu tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.